Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Semoga Buya Yahya beserta keluarga Amin. dan para santri semuanya Amin. diberikan limpahan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Buya, saya mau bertanya begini. Saya masih belajar sholat. Gimana? Masih belajar sholat. Masya Allah. Kata para ustadz, sholat itu sangat penting sebagai tiang agama, dan sholat itu adalah ibadah yang utama. Kalau sholatnya diterima berarti ibadah yang lainnya bisa diterima. Kemudian sholat itu juga harus khusyuk. Masalahnya saya juga tidak bisa sebagai imam, belum bisa, masih sebagai makmum. Nah, kata Ustadz kalau sholat itu bacaannya harus betul. Fatihah minimal itu harus betul. Katakan salah satu aja itu sholatnya tidak diterima. Ketika saya sholat menjadi makmum, ada yang bacaan Fatihahnya betul, tapi ada juga yang imam tuh baca Fatihahnya kelihatannya kurang betul. Maaf ini. Kemudian ada yang cepat sekali. Kalau istilahnya Buya Yahya dulu menjelaskan, sholatnya kayak burung gagak begitu. Jadi saya mungkin baru 4 ayat Fatihah itu sudah ruku. Itu masalah yang pertama itu. Jadi akhirnya saya sholat itu ya sedapatnya imam. Imamnya seperti itu ya kita nyerah saja. Mau gimana lagi, masa kita sholat harus ke at-taqwa, misalnya seperti itu, harus cari sholat yang benar, imamnya yang betul. Itu satu. Kedua, masalahnya adalah ketika kita mukimin di tempat lain. Mukimin misalnya kita tinggal di tempat lain, di kota lain. Contohlah kita misalnya ke Jakarta. Jakarta itu juga ada satu tempat misalnya sholatnya itu beda dengan di kita di sini at-taqwa misalnya. Misalnya contohnya tidak baca bismillah dan kunut dan sebagainya lah. Jadi berbeda. Itu kan juga membuat kita jadi ada sedikit pikiran gitu. Kalau tidak boleh dikatakan ragu-ragu. Ini jadi gimana ya saya itu? Ketemu imam yang begini, ketemu nanti di kota lain seperti itu. Nah, pada akhirnya saya itu menyerah. Menyerah ya sudahlah. Kalau begitu saya sedapatnya aja, masalah itu imamnya benar apa enggak ya enggak tahu. Kan seperti itu. Di tempat lain juga seperti itu akhirnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sangat penting, dan bagi yang meninggalkan sholat hukumannya besar di dunia dan di akhirat. Di dunia hukumannya besar kalau meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, dia murtad ya. Kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan, jumhur ulama mengatakan bahasanya dia melakukan dosa gede dan disuruh tobat. Kalau tidak mau dipenggal lehernya karena memang dosa gede, khianatnya. Tapi yang harus difahami, wahai bapak yang sholat yang bertanya, tapi sholat itu juga digampangkan. Kami imbau kepada para asatidz, jangan nakut-nakuti orang dengan sholat itu. Kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah ustadznya, bukan muridnya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah ustadznya bukan muridnya. Sholat itu gampang, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa membaca surat Al-Fatihah karena belum bisa membaca surat sebisanya. Yang batal, yang benar, Anda sudah benar bacaannya, baca Fatihah disalah-salahin, dosa, masuk neraka itu. Tapi kalau orang pada dasarnya Fatihahnya belum, lo gimana ya? Wah kamu dasar ini adalah ustadz ngerusak ini. Orang bisanya begitu. Ada orang tuh ngerubah hak jadi kaf kan, biasanya alham jadi misalnya. Itu kadang-kadang untuk lesan baru belajar ngaji susah dirubah. Sin sama sod gak bisa bedain karena kita taunya hanya S di Indonesia, S saja. Jadi gak gampang, jangan jadikan orang semua harus fasih kayak siapa begitu, enggak.
Jadi tolong jangan ditakut-takuti deh orang sholat nih, beliaunya sampai ketakutan sholatnya ini, yang ngajari bagaimana ini, gitu loh. Jadi semua dari kita wajib belajar Fatihah dengan benar, wajib belajar Fatihah dengan benar. Cuman untuk sholat ya semampunya dulu dong. Kalau hari ini banyak misalnya ada orang baru masuk Islam, anggap saja baru tobat setelah pensiun, jarang sholat misalnya, baru seminggu belajar Bismillah doa, Bismillah doa diulang-ulang, Bismillahirrahmanirrahim, yang lain gimana? Sah, karena dia memang nggak hafal Fatihah. Kemudian baca surah Fatihah ya semampunya, tingkat kefasihan ya semampunya, seperti itu. Jadi jangan dianggap orang sama bacaan seperti imam yang ada di At-Taqwa sini. Wah, nggak bisa begitu dong. Ini adalah sudah kesalahan kita dalam memahami orang melakukan sholat ini. Jadi kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Dan yang wajib dibacakan cuma 5: takbiratul ihram, surat Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, assalamualaikum. Itu yang wajib dibaca, selainnya nggak wajib dibacakan. Jadi nggak bisa sholat itu aneh, gampang sih. Fatihah pun bagi yang nggak bisa boleh diganti yang lainnya kok. Hafalnya apa sih? Nggak hafal, ganti zikir. Kalau memang nggak hafal, tapi anda kan sudah hafal, ganti zikir ya nggak sah dong. Bagi yang nggak hafal. Nah, kemudian karena kaidahnya semacam ini, kalau anda pergi ke sebuah masjid kemudian orang bacaannya nggak benar, memang bisanya begitu, mau gimana lagi? Suruh seperti Syekh Muammar, ya nggak ketemu deh nanti. Ya biarkan begitu, memang dia hanya bisa begitu kok. Jadi jangan langsung wah ada saudara ini katanya nggak sah. Enggak, yang nggak sah itu adalah sudah benar dia punya bacaan, main-main disalah-salahin, itu yang dosa dan tidak sah sholatnya. Cuman kalau orang bacaannya memang begitu modelnya, bisanya begitu, ya sah dong dia. Anda jadi imam pun juga sah, Anda jadi makmum juga sah. Lagi-lagi nanti dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2. Kalau kamu baca Fatihahnya fasih, kamu bermakmum dengan orang bacaannya yang enggak fasih, ummi, enggak fasih, maka sholatmu tidak sah. Itu kan pendapat yang pertama dalam Syafi'i yang dikukuhkan. Kalau pakai pendapat ini kasihan nanti. Pendapat yang kedua deh, yang penting imam itu menurut dia adalah sah dan dia tidak main-main, biarpun bacaannya masih kurang-kurang, memang tidak main-main, kita boleh ngikut di belakangnya. Anda bisa berjamaah di mana saja. Anda di Jakarta di gang-gang pelosok-pelosok sah. Kok bacaannya begitu? Memang dia hebat banget, dia orang pasar, orang kerja, mau jadi imam. Sebelahnya aja ustadz nggak pernah ke masjid. Lumayan dia lebih bagus daripada ustadz yang bacanya bagus, nggak pernah ngaji itu, nggak pernah ke masjid. Itu jauh lebih bagus. Jadi anda jangan terlalu menilai begitu, nanti anda nggak sholat. Jadi kurang-kurang, pokoknya yang nggak boleh adalah anda ikut orang yang baca Fatihahnya main-main seperti itu. Baca cepet, apa itu Fatihah begitu? Tapi kalau masih kedengar Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, masih baca enggak jelas. Kalau cepatnya cepat masih bisa kedeteksi, ketangkep, itu sah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai wah ini bandingin semua di At-Taqwa sama Istiqlal sama, wah ini nanti ada bacaannya nih. Jadi ingat, kalau memang dia bisanya begitu, sudah sah dia. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, kita bisa mengikutinya. Kemudian tadi menyinggung masalah khusyuk. Khusyuk itu nggak bisa dibuat-buat. Tugas kita berusaha untuk khusyuk. Kelihatannya begini, Allahu Akbar. Untung berapa tadi sore? Itu gaya namanya. Maka tugas anda khusyuk. Apa makna khusyuk yang harus anda fahami? Fahami apa yang anda baca. Bukan Allahu Akbar ingat surga, yang dibahas neraka ingat surga, ingat kan? Jadi khusyuk itu begitu. Cuman khusyuknya zahir bisa dibuat-buat, Allahu Akbar. Tapi khusyuk batin, ada khusyuk fikir, adalah kita ngikuti bacaan kita, kabira walhamdulillah katsira. Kalaupun kita belum tahu maknanya, paling tidak kita ngikuti bacaan kita biar tidak kemana-mana. Kemudian tiba-tiba Allah beri kekhusyuan. Kalau masalah tidak khusyuk, anda punya masalah sama dengan saya. Kadang-kadang saya juga tidak khusyuk. Setan tuh macam-macam. Setannya ustadz itu adalah ngajari ceramah waktu kita sholat. Wah, Buya, ini masyarakat ini problemnya begini. Jangan lupa nanti, ini setan ngomong, kurang ajar setan itu. Hah? Kalau saya seorang pujangga itu ngajari puisi itu waktu saya sholat. Lagi buat puisi, hati-hati setan pinter. Makanya tepis itu semuanya. Jadi urusan khusyuk ini wahbi pemberian dari Allah, kita hanya mengusahakannya. Kalau ada orang harus khusyuk, kalau khusyuk nggak sah, wah hebat banget nih ustadz, siapa ini?
Harus khusyuk, yang khusyuk nggak sah. Khusyuk nggak bisa dibuat-buat. Tugas kita adalah berusaha untuk khusyuk. Kadang orang yang sama saja diberi, subuh tadi khusyuk banget saya, zuhur berantakan, asar alhamdulillah setengah-setengah, maghrib mulai tenang, isya alhamdulillah. Kadang begitu kita. Jadi nggak perlu sok khusyuk, tapi kita wajib berusaha khusyuk, mencari sebab-sebab kekhusyuan. Baik. Untuk menilai orang, jangan gampang menilai orang, wah saya nggak bisa sholat, termasuk mungkin karena ini penyakit, karena dia hafal Quran, nggak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Bacanya nggak benar semuanya. Kasihan bener, yang lain dapat pahala banyak, dia dapat satu tok, dan dapat sombong tambahnya, karena dia merasa punya hafalan Quran. Ini ada loh ya, hati-hati. Gara-gara hafalan Quran, bacanya paling bagus, nganggap orang salah. Kenapa? Dia kurang ngaji fikih. Hanya ngaji ngafalan Quran, terlambat dia ngafal Qurannya dia. Sehingga dia nggak mau sholat sama orang, dia itu menemukan orang nggak mau jamaah sama orang. Kenapa? Bacaannya salah semua. Ajib. Salah bagaimana? Nggak, fase kurang panjang, kurang ini, kurang. Mana ada pendidikan kayak begitu? Akhirnya dia sholatnya sendiri terus, yang lain dapat pahala banyak, dia nggak dapat pahala karena kebodohannya. Ayo, jadi tolong jangan ini, agar biar lega kami semuanya. Tolong jangan diseksa ibu-ibu yang mohon maaf. Sekarang ada ibu-ibu, gerakan ibu-ibu yang alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah mohon maaf dekat kuburnya tapi diberi tobat kan, banyak kan, pensiun baru sadar. Sampai ada bu, ya saya sudah 65 tahun baru ikra, alhamdulillah, bagus deh. Dan anda ngaji, saya mau belajar sholat seperti anda tanyakan, ada ibu-ibu sudah sepuh belajar sholat, istimewa. Lah kalau orang ibu-ibu belajar Quran umur 65 tahun, anda suruh fasih, ya pingsan nanti, buru mati duluan nanti. Sebisanya ibu, sebisanya, panjang tidak ketemu, sebisanya dulu, pelan-pelan. Yang penting belajar terus, tidak ada hentinya. Tolonglah wahai para ustadz, khususnya ustadz Al-Quran itu, kalau anda mengajari orang, ya apalagi dihubung-hubungkan ustadz fikih juga ini, ya harus agak sedikit luas dong fikihnya. Jangan diseksa orang-orang, akhirnya dianggap tidak sah. Kalau berkaca enggak sah, akhirnya dia setiap sholat karena tahu bacaannya enggak benar, dia gelisah terus, ya Allah sholatku enggak sah, bisa stres, depresi nanti. Enggak sholat sah sekalian, wong bacaan Quran saya belum benar, wong saya bilang ra aja apa enggak ketemu hak aja enggak bisa, kan salah terus setiap channel, hak salah, enggak sah nanti sholatnya. Aduh, Allah barak, waktu sholat enggak sholat sah lagi. Ini gara-gara ustadz tajwid yang nggak ngerti tentang kadarnya orang. Orang berbeda-beda, jangan disamakan dengan anda ya Ustadz. Bacaan anda Ustadz istimewa, anda kalau salah huruf ya dosa, anda tidak sah sholat anda. Tapi beliau orang awam enggak, bahkan dalam urusan membaca, suatu ketika ada orang pada zaman Nabi, ya ada seorang tuh ya tak kalau baca Al-Quran tuh belepotan berat gitu. Apa Nabi yang sangat pengasih itu, Nabi menghibur, dia yang baca Qurannya berat tuh dapat 2 pahala ternyata. Oh gitu, iya. Pahala membaca Al-Quran utuh, pahala capeknya dia untuk membaca. Kalau orang pintar baca Al-Quran kan kayak air. Ini yang orang baru belajar itu, yang pensiunan itu, susahnya setengah mati, keringetan itu, pahalanya gede. Pahala capek sama pahala baca Al-Quran. Itu yang perlu kita hadirkan. Jangan, ibu jangan salah baca Quran, astagfirullahaladzim, ini kalamullah, baca salah bikin kuping sakit. Ini ustadz kok nyeksa ini. Innalillah, tolonglah, ini perlulah ada wawasan dari orang yang ngajar, itu harus tahu kadar orang, kemampuan seseorang. Bahwa lidah Jawa selain dengan lidah Sunda, lidah Jepang, lidah Arab itu beda, kadang kalimatnya huruf-huruf tuh beda, jadi perlu penyesuaian. Ini semua, semoga Allah mudahkan kita ya, insya Allah semakin khusyuk. Jangan khawatir, anda sudah semangat sholat di mana saja, ketemu imam apa saja, bismillah lah sholat di belakangnya, sah dan dapat pahala 27 sempurna utuh insyaallah. Allah alam bismillah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.